Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan kali ini dengan studi kasus yaitu masalah pekerja anak. Pada bab 1 di latar belakang, fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta pelindungan hak asasi manusia HAM digaung-gaungkan di penjuru dunia. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun, faktor-faktor lain seperti kegagalan dalam penata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. Dalam konteksnya, sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagai yang dimiliki orang dewasa. Namun, perlindungan terhadapnya tidak sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada umumnya. Begitu pula dengan langkah konkretnya. Bahkan, upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan berbagai tempat di negeri ini. Orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan. Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau di perempatan jalan. Pandangan kita jelas tertuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau mengais rezeki di jalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak Indonesia. Masih banyak yang tidak terlihat jelas. Upaya-upaya pengeksploitasian anak-anak di negeri ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal. Mereka dieksploitasi sebagai pekerja kasar, konstruksi, dan tambang tradisional, penyelam mutiara, penculikan dan perdagangan anak, kekerasan anak, penyiksaan anak, dan bahkan pelacur komersial. Anak seyogianya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, dan negara, dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Di dalam rumusan masalah, permasalahan-permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah definisi dari pekerja anak jika dihubungkan dengan hak dan kewajiban anak dalam keluarga. Yang kedua, bagaimana psikologi perkembangan pekerja anak. Yang ketiga, indikasi apa yang berkaitan dengan pekerja anak. Yang keempat, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja anak. Yang kelima, bagaimana bentuk-bentuk pekerja anak yang ada di Indonesia. Yang keenam, bagaimana landasan hukum yang mengatur pelarangan pekerja anak di Indonesia. Yang ketujuh, bagaimana solusi efektif permasalahan pekerja anak serta usaha-usaha perlindungan pekerja anak di Indonesia. Tujuannya itu berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya. Tujuan dari permasalahan sosial yang diangkat antara lain yang pertama adalah mengetahui faktor penyebab terjadinya pekerja anak, khususnya pekerja anak di Indonesia. Yang kedua, mengetahui indikasi yang melatar belakangi pekerja anak di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk pekerja anak yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengetahui kondisi pekerja anak dan perkembangannya dari kurun waktu tertentu. Kita lihat di bab 2 definisi anak adalah penyajian secara historisnya, yakni anggapan bangsa Yunani bahwa anak-anak dianggap sebagai manusia dewasa dengan ukuran kecil. Di sini dianggap seluruh sikap dan perilaku yang diberikan kepada anak-anak serta harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada anak-anak disamakan dengan sikap dan perilaku serta harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada orang dewasa. Pandangan lain mengenai definisi anak, yakni pada masa awal tersebarnya agama Nasrani di Eropa menunjukkan ciri-ciri antara lain yang pertama, anak-anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban. Yang kedua, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh daripada belajar dengan aturan. Yang ketiga, anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Menurut makna yuridis, yakni berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau termasuk anak dalam kandungan.
Dari beberapa penyajian definisi, anak dapat disimpulkan bahwa anak-anak merupakan masa sosialisasi yang berlangsung secara efektif seseorang yang berumur di antara 5 sampai 18 tahun atau di bawah 5 tahun termasuk kategori anak karena masih disebut balita. Kecenderungan untuk menyimpang yang dipaparkan sebelumnya merupakan bentuk sosialisasi dari anak-anak dari segi fisik dan psikis jelas berbeda dengan orang dewasa, sehingga dalam hal ini tidak bisa disamaartikan. Namun, sisi lain mengungkapkan bahwa pada masa ini anak-anak sudah mengalami korelasi yang positif serta sifat tunduk pada peraturan yang kemudian menjadi sangat realistik dengan berbagai kecenderungan-kecenderungan seperti gemar membentuk kelompok dengan aturan-aturan sendiri dan lain-lain. Yang kedua adalah makna pekerja anak dan hubungannya dengan tugas perkembangan anak. Pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan baik kesehatan fisik dan mental anak. Definisi lain menyebutkan bahwa pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil dengan gaji kecil yang dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka. Dalam hal ini, batas yang ditentukan berhubungan dengan pekerja anak adalah usia di bawah 18 tahun dengan penentuan beberapa karakteristik umum anak, misalnya jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Karakteristik ketenagakerjaan seperti jenis pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, dan imbalan kerja, sedangkan karakteristik umum sosial yakni tempat tinggal dan kondisi keluarga. Tindakan eksploitasi pekerjaan dilakukan karena dianggap produktif. Anak secara psikologis menerima otoritas orang tua dan guru sebagai suatu hal yang wajar. Dilihat dari tugas perkembangannya pun, anak-anak dibebani pada tugas-tugas perkembangan yang didasari 3 hal, yaitu kematangan fisik, rangsangan atau tuntutan dari masyarakat, dan norma pribadi yang mengenai aspirasinya. Anak yang secara fisik dianggap sudah matang, misalnya anak yang memiliki postur tubuh yang besar, dianggap sudah biasa menerima tuntutan dari lingkungan, baik orang tua maupun masyarakat. Anak bisa dieksploitasi dengan bekerja tanpa menimbulkan masalah, menerima sedikit gaji tanpa protes, mudah diatur dan penurut. Fenomenanya adalah ketika tugas perkembangan anak dipaksa oleh realisme ekonomi keluarga, anak dijadikan faktor ekonomi yang menunjang keberlangsungan keluarga agar mereka dapat hidup dengan mencukupi kebutuhan dasarnya. Padahal jika kita telah tugas perkembangan anak secara umum, menurut Hafid Bush dalam Harlock tahun 1980 meliputi yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peranan sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata tingkah laku nilai. Yang delapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Yang sembilan, mencapai kebebasan pribadi. Yang ketiga adalah faktor penyebab terjadinya pekerja anak. Pertambahan jumlah pekerja anak yang cenderung meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi, serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah ke bawah. Kemiskinan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi ini dihubungkan dengan masalah pendapatan. Maxnet et al. Mendefinisikan kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar individu sebagai manusia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di tahun 2007 di Indonesia sebesar 37,17 juta orang atau 16,58% dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam banyak kasus kemiskinan, banyak menciptakan pekerja anak dan kemiskinan yang menggiring pekerja anak ke suatu titik di mana mereka nantinya juga akan melahirkan generasi baru yang sama atau mungkin lebih miskin dari mereka. Tanpa masa anak-anak, pada masa ketika dasar-dasar kemampuan manusia dikembangkan, kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut International Labour Organization atau ILO pada tahun 2007, pekerja anak di Indonesia masih cukup besar, yaitu 2,6 juta jiwa. Anak-anak bekerja di berbagai sektor dan bentuk
pekerjaan, namun sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian keluarga dan di perusahaan manufaktur serta perdagangan skala kecil. Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 telah mengubah struktur pekerja anak secara signifikan dalam pasar tenaga kerja. Terjadi informalisasi pekerja anak, jumlah anak-anak yang bekerja di berbagai sektor meningkat tajam. Semua itu mencerminkan adanya gelombang pekerja anak yang memasuki sektor informal. Yang kedua, faktor migrasi. Banyaknya migrasi terutama urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, meningkatkan jumlah pekerja anak. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain a. Penduduk desa kebanyakan bahwa kota memiliki banyak pekerjaan dan lebih mudah mendapatkan penghasilan. Hal ini karena sirkulasi uang di kota jauh lebih cepat dan lebih banyak sehingga relatif lebih mudah mendapatkan uang daripada di desa. Yang B, usaha untuk mempekerjakan yang lebih sesuai dengan pendidikan sebenarnya dilatar belakangi oleh motif untuk mengangkat posisi sosial. C, bagi beberapa kelompok, kota memberikan kesempatan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang terlalu ketat. D, di kota lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha kerajinan rumah menjadi kerajinan industri. Hal ini karena kota terdapat banyak sarana yang mendukung usaha tersebut. E, kelebihan modal di kota lebih banyak daripada di desa. F, kota merupakan tempat yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan jiwa dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Beberapa penyebab meningkatnya jumlah pekerja anak terhadap faktor migrasi, khususnya urbanisasi, diketahui bahwa ketidakpahaman mengenai urbanisasi itu sendiri dapat digunakan beberapa oknum untuk menjebak, khususnya pekerja anak, dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan. 3. Faktor budaya. Beberapa faktor budaya memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain, yang pertama peran perempuan dalam keluarga, B adalah perkawinan dini, C sejarah pekerjaan karena jeratan hutang, D peran anak dalam keluarga. Faktor kurangnya pencatatan kelahiran. Di sini orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafficking karena usia dan keluarga negara mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang dipekerjakan biasanya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa maupun yang memintanya. Dalam hal ini, ketidakmampuan sistem pendidikan nasional yang ada maupun dalam masyarakat untuk mempertahankan agar anak tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat besar, sehingga anak-anak dilibatkan dalam hal kesempatan kerja dengan bermigrasi terlebih dahulu atau langsung terjun mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Kedua, faktor kontrol sosial. Lemahnya kontrol sosial pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal KTP, akte kelahiran, dan paspor khususnya anak-anak dapat dengan mudah diwalikan atau bahkan diubah kewarganegaraannya. Kurangnya budget atau anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjeratkan dan menuntut pelaku-pelakunya. Dia bentuk-bentuk pekerja anak. Dunia internasional memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk terburuk dan sifat pekerja anak. Sebagai negara yang pertama kali menandatangani Konvensi ILO 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau BPPA, pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan satu langkah yang signifikan ke arah penghapusan pekerja anak, terutama jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan terburuk untuk anak. Keputusan Presiden nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk untuk Anak atau BPPA ada 13 bentuk pekerjaan. Adapun 13 bentuk pekerjaan terburuk anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur. Yang kedua, mempekerjakan anak-anak di pertambangan. Yang ketiga, mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara. Yang keempat, mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi. Yang kelima, menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai, yaitu yang di Indonesia disebut jermal. 6 adalah mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung. Ketujuh, melibatkan anak-anak dalam pembuatan kegiatan yang menggunakan bahan peledak. 8, mempekerjakan anak-anak di jalanan. 9, mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga. 10, mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga cottage industries. Yang 11, mempekerjakan anak-anak di perkebunan. Yang ke-12, mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan. Yang ke-13, mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan menggunakan bahan kimia berbahaya.
Dan program ASI telah menetapkan 5 dari 13 jenis pekerjaan terburuk sebagai prioritas dalam 5 tahun pertama pada pelaksanaan program yang direncanakan berlangsung selama 20 tahun ke depan. 5 bentuk pekerjaan terburuk itu adalah yang pertama, anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan perdagangan narkoba. Yang kedua, anak-anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pelacur atau ayla. Yang ketiga, anak-anak yang bekerja di penangkapan ikan lepas pantai atau jerman. Yang keempat, anak-anak yang bekerja di sektor pertambangan. Yang kelima, anak-anak yang bekerja di sektor pembuatan alas kaki. Kondisi pekerja anak di Indonesia. Sebelum melihat realitas yang terjadi sekarang dan mungkin pada masa yang akan datang, alangkah bijaknya kalau mengingat dan menelusuri konteks historis pekerja anak di Indonesia sehingga dapat diperoleh suatu gambar yang mendekati utuh tentang dinamika pekerja anak dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Secara historis, kondisi pekerja anak Indonesia mengalami berbagai kemajuan dan kemunduran baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Demikian halnya perhatian terhadap masalah ini pun muncul dan tenggelam sangat tergantung pada persepsi dan sikap negara atau pemerintah dan khususnya masyarakat terhadap masalah pekerja anak. Perkembangan dan perhatian dari masyarakat dunia pun tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia. Dengan menggunakan pencanangan Deklarasi HAM Dunia pada tahun 1948 atau Universal Declaration of Human Rights 1948 sebagai acuan waktu atau time frame dalam melakukan analisis dinamika perlindungan anak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua fase historis, yaitu masa sebelum Deklarasi HAM dan masa setelah Deklarasi HAM. Acuan waktu ini cukup penting bagi masyarakat dunia sebagai salah satu fase meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Pada masa ini pula upaya penghapusan imperialisme dan kolonialisme dunia mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Batasan waktu ini pun memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu gerbang menuju pada tertib hukum nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan sosial. Di bab 3 ada penutup, yang A itu adalah kesimpulan. Ya. Dalam kesimpulan, permasalahan pekerja anak sebenarnya hampir menyerupai sebuah gunung es. Kompleksitas pada dasar permasalahan tidak tampak, sedangkan aktualisasi pada permukaan berupa tindakan-tindakan eksploitasi terhadap anak juga hanya muncul sedikit. Budaya masyarakat yang lebih cenderung bersifat patriarki dan kemiskinan secara struktural menciptakan suatu iklim yang permisif terhadap pekerja anak di Indonesia. Terbatasnya studi dan perhatian terhadap kondisi pekerja anak Indonesia memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib pekerja anak. Dari waktu ke waktu, perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Perlindungan secara yuridis yang merupakan faktor penting terhadap keberadaan pekerja anak mengindikasikan kemenduaan sikap pemerintah terhadap masalah ini. Penerapan discretion clause dalam berbagai aturan hukum tentang ketenagakerjaan sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, bahkan memberikan suatu celah hukum terhadap eksploitasi pekerja anak. Hal ini pun ternyata masih dijumpai pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian terbesar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enkulturasi bekerja membantu keluarga yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat. Oke, di bab 4 adalah perpustakanya dari Sodja Brata, yaitu Psikologi Perkembangan Jilid 1 bagian penyajian secara historis, mengenai perkembangan peserta didik, tim pembina kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, dan Ahmadi juga diakses dari internet pada tahun 2009. Cukup sekian materi ini hari. Tugasnya adalah mencari studi kasus tentang masalah pekerja anak, ya. Masalah pekerja anak yang lain yang berada di kotamu atau di kota lain. Tulis di double folio yang rapi, full teks tulisannya sebanyak 4 halaman. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan yang kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.